Sebelumnya kalian siapkan email tentunya ya. Lalu kita buka di sini. Kita ambil dokumentasi ya. Kita buka dokumentasi CI. Sebagai panduan kita dalam membuat aplikasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan email. Lalu kalian masuk ke My Account. Lalu ke bagian security kalau tidak salah. Di bagian ini launch core app. Tapi ini kalian aktifkan terlebih dahulu ya. Ini aktifkan dulu dan and save for your account ini guna ini bahasa Inggris ya, kalian sesuaikan saja dengan bahasa Indonesia. Setelah itu kalian klik ini Let's Secure App. Sorry, di bagian mana ya, saya lupa. Data privacy di bagian password atau apa ya. Jadi kita buat password untuk aplikasi kita di bagian data privasi tadi. Jadi kita buat password aplikasi. Ini bukan ya. Dan sebentar, saya lupa. Kita searching saja password aplikasi Google email. Kita cek terlebih dahulu. Oke, sorry. Jadi tadi tidak bisa karena emailnya belum diaktifkan ya, verifikasi 2 langkahnya. Kalau sudah diaktifkan, kalian cukup nanti akan muncul ini apa namanya, sandi aplikasi. Nah, kalian ini buat ya,
di sini. Nanti kalian buat sandi aplikasi dari email ini. Kalian pilih ini, pilih email, lalu perangkatnya lainnya, nama custom bebas. Jadi misal kita buat apa ya, misal seperti ini. Kalian klik buat, nanti di email akan muncul seperti ini. Sandi telah dibuat, lalu nanti akan mendapatkan passwordnya. Nah, ini saya hidden terlebih dahulu ya. Nah, setelah kalian buat, nanti akan muncul password seperti ini ya. Nah, di aplikasi untuk perangkat Anda. Nah, ini kalian simpan terlebih dahulu passwordnya. Kalian copy lah intinya. Ini saya copy ya. Saya buka di browser lain untuk disimpan digunakan nanti. Nah, ini emailnya saya kosongkan. Ini saya hapus saja ini posnya. Nah, setelah itu kalian buka lagi nih. Kan tadi sudah semua ya, sudah siap semua. User untuk tabel dan user tokennya sudah. Nah, kita cari di sini SMTP mail class. Nah, ini ada settingan untuk kita menggunakan SMTP di coordinator ya, untuk send emailnya nanti. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung praktekkan saja. Yang pertama, kita buat fungsi terlebih dahulu. Tadi kita sudah membuat untuk login dan verifikasi loginnya. Kita buat function untuk pendaftaran. Nah, seperti ini, public function. Kita copy saja ini rulesnya, tapi kita nanti tidak menggunakan user. Kita tambahkan berupa email. Ini email ya. Jadi nanti ada email, lalu username dan password, lalu ada nama ya, nama juga harus diisi itu. Nah, ini kita arahkan ke pendaftaran view-nya, di pendaftaran home ini. Nah, ini nanti ini kita hapus ya. Kita arahkan untuk verifikasi email. Kita cek di bagian ini, kita buat views untuk out pendaftaran. Iya, untuk views pendaftaran. Kita copy saja ini, lalu kita tambahkan email dan username. Ini kita atas sendiri, yaitu email, tipenya email biar tidak bisa input teks biasa. Lalu ada nama kita taruh di bawah, di atas, di mana ya, di atas sendiri lah, di bawah lah. Lalu ini ada nama, tipenya ini teks, lalu passwordnya nama, ini passwordnya email, ini email, ini nama, sorry. Nah, setelah itu kalian buka saja projectnya, buka ya, localhost tutorial CI. Oke. Lalu out pendaftaran. Nah, ini kan sudah seperti ini ya. Sorry, ini harusnya pendaftaran seperti ini. Pendaftaran. Lalu ini arahkan ke pendaftaran juga. Ketika sudah,
kita pindah ke out lagi. Nah ini kan kalau form validationnya berhasil, maka kita inputnya seperti ini. Kita generate token terlebih dahulu. Tokennya kita buat random 0 sampai 6 ya. Lalu kita echo ya, misal kita echo tokennya, nanti hasilnya seperti apa. Kita refresh dulu. Kita misalnya isi haijo@gmail.com, terus ini haijo 123, namanya haijo. Kita sign in, tapi kok ini 6. Kita menggunakan kita cari di Google, kita generate, misal kita generate token, cari generate token PHP seperti ini. Kalau coding itu kita cari saja di Google, expand, kita menggunakan ini pakai random page ini lah. Kita tes bin to hex random page nya panjangnya berapa, 16 ya tadi ya. Kita tes, kita reload. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini kalau nggak salah panjangnya 16 ya, kita ya Pak, hasilnya 32. Ya 32 karakter sesuai. Nah setelah token ini kita buat, maka selanjutnya kita insertkan data yang kita dapatkan. Nah seperti ini, misal ini data ya, data insertan dari dari inputan tadi. Ini kan ada tabel email, ID, email, username, nama, otoritas. Nah berarti ini kita tambahkan lagi otoritas. Otoritasnya kita setting pengelola, kalau admin ya tambahnya oleh admin. Nah di sini ID-nya kita setting kosong karena auto increment. Lalu emailnya kita ambil dari inputan, this input push email. Lalu untuk username, this input push username. Lalu untuk password, this input push password, lupa titik koma. Nah setelah itu kan ini kita sudah membuat datanya ya, mengambil datanya. Kalian langsung eksekusi seperti ini, this db insert user data. Lalu yang kedua, this db insert user token. Nah data tokennya ini apa, kita buat lagi ini biar enak, array. Nah ini kita satu garis saja ya, ID nya kosong. Lalu ini adalah token, kita tambahkan ini token. Lalu value nya token yang diambil, simpan ya. Lalu di sini kirimkan data tersebut, token. Nah ini kan sudah ya. Nah kita coba refresh, ini harusnya sudah masuk ke database. Nah ini harusnya sudah masuk ke database seperti ini. Lalu user tokennya juga. Nah ini ada yang salah, ini kita belum memasukkan nama sama otoritasnya.
namanya, yaitu kita ambil dari nama. Lalu otoritasnya kita kasih pengelola. Otoritasnya kita tambahkan sebagai pengelola. Pengelola seperti ini. Terus ini kan sudah berhasil ya. Nanti kita tampilkan berupa flash data ya. Oke. Set flash data, notifikasi pendaftaran berhasil. Nah, ini diarahkan ke halaman out lagi. Diarahkan ke halaman ini lagi. Kita coba panggil ya. Terus apakah error? Harusnya sih error ini. Harusnya sih error kalau kita daftar. Kita cek misalnya Juniardi Juna @gmail.com Juna. Nah, ini kita belum berubah. Nah, ini akan ngelewat terus karena dia akan memanggil terus. Nah, bagaimana caranya? Yaitu cukup mudah. Jadi kita arahkan ke halaman ini, ke halaman login ya. Ke halaman login, terus nanti di bagian form loginnya kita tambahkan berupa ini, set flash data dari mahasiswa. Kita cek di bagian login views. Nah, di bagian sini kita tambahkan berupa, kita cek di mahasiswa berupa ini, namanya kita tampilkan soal alert ini ya, biar tampil di bagian login. Nah, kita pastekan di sini saja. Nah, ini soal alertnya kayaknya belum kita copy ya. Kita copy saja dulu. Ini sheet alertnya kok soal. Kita copy, kita pastekan di atas ini. Jadi nanti kalau pendaftarannya dilakukan, kita refresh. Ini pendaftarannya akan muncul selalu banyak sekali karena ini melakukan reload data di sini terus ya. Jadi data yang tadi dikirim lagi. Kita harus merefreshnya. Nah, akan tambah terus ya. Kita check all. Kita hapus datanya ya. Yes. Nah, ini tokennya juga akan muncul banyak. Nah, ini setiap token beda-beda ya datanya. Itu kita hapus. Nah, ini kan pendaftaran ya. Ini kita ganti juga pendaftarannya. Ini daftar. Kita tambahkan sebagai ini harus valid email ya. Nanti percuma kalau tidak valid email, tapi kita tes terlebih dahulu. Tapi kan tadi sudah bisa ya. Kita tes saja dulu lah. gmail.com. Terus ini hijau. Kita tes daftar. Nah, ini harusnya kok ke halaman ini. Sorry ya guys. Login, out, this login. Kok langsung tersimpan di session ya? Wih. Harusnya bukan di login.
benar. Masa karena ini sudah ada inputan yang sama Cuk? Iya sih, karena itu inputannya sama. Jadi baiknya kita rubah saja ini ya, input postnya di pendaftaran. Misalnya kita kasihkan di pendaftaran ini pre, jadi pre itu pre register gitulah intinya, cuma kita kasih pre. Atau kalian bisa membuat view baru ya, untuk misalnya menampilkan berupa silahkan verifikasi email. Nah karena saya malas jadi ya sudah seperti ini aja, kita rubah saja dari sini ya. Jadi nanti kita arahkan ke halaman ini pre nama ya, pre nama, ini pre password, lalu pre username, pre sudah benar, ini kita set pre email, lalu ini pre username, lalu ini pre ini kita belum setting value nya ya. Value nya kita setting set value pre password. Ini kok seperti ini, set value. Nah lalu ini juga belum ya, kita copy pre nama. Nah kita di bagian out kita rubah juga, jadi ini kita tambahkan pre register lah intinya. Kalau kalian bingung tinggal kalian rubah saja ini menjadi pendaftaran email, pendaftaran username atau sebagainya. Kalau saya seperti ini pre email atau pre register nanti. Nah ini kan sudah ya, harusnya ini misal kita tes lagi pendaftaran. Nah di sini kita coba daftarkan email Juno ini ya Juno. Sorry ini form validationnya salah. Nah ini kita belum rubah ininya ya. Pre nama, pre password. Nah kita coba daftar. Nah pendaftaran berhasil. Ini user tokennya sudah ada di sini ya. Wah sorry, ini ternyata datanya ada banyak banget. Kita hapus, kita kan daftar 205 lebih. Waduh, ini ada berapa data sih? Wah, sorry, kita empty dulu ya. Kita buat seperti awal lagi. Kita empty datanya, empty tabel. Ini kita hapus juga. Kok ini? Oh soalnya tadi kita refresh ya. Wow, kita empty juga ini, empty tabel. Kita coba di pendaftaran. Ini kita redirect, bukan panggilkan ini. Seperti ini, redirect this URL out login. Jadi biar ke arah ke halaman tersebut lah. Kita refresh, kita coba daftar jo@gmail.com.
daftar. Nah, ini pendaftaran berhasil. Nah, di sini datanya harusnya muncul ya, satu data, lalu tokennya juga satu. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba di bagian ini kita panggilkan, kita buat function yaitu berupa public function send. Ini privat ya, privat. Nah, tidak bisa dipanggil oleh banyak orang. Nah, saya biasa seperti ini, send email, lalu ini emailnya, lalu 26 menit anjir. Kita cek di sini, kita cek ya. Jadi kita pakai ini, ada protokol SMTP host, SMTP user, SMTP port. Cuma itu saja sih yang umum dipakai. Nah, caranya bagaimana? Kita coba di sini kita save. Saya mau buat new window dahulu. Saya mau menyontek terlebih dahulu. Karena saya sedikit lupa di bagian out. Saya memang ya, jadi kita buat terlebih dahulu seperti ini ya. Ini jangan lupa tokennya sudah dikirim, karena nanti kita menggunakan token tersebut untuk verifikasi. Nah, kita buat seperti ini, config. Lalu yang pertama yaitu protokolnya yaitu SMTP, protokol tipenya yaitu SMTP, lalu SMTP hostnya yaitu Google, karena kita menggunakan email Google ya untuk SMTP nya, seperti ini, googlemail.com. Lalu untuk SMTP usernya yaitu email kalian. Nah, di sini saya menggunakan email ini. Nah, sebentar, saya pause terlebih dahulu ya, karena ini selanjutnya yaitu untuk SMTP password. Nah, saya taruh di variabel global saja biar kalian semua tidak bisa mencontek. Jadi ini bukan password tapi jadi ini password yang telah kalian buat tadi, password aplikasi yang sudah kalian buat tadi, yang pertama tadi. Nah, di sini saya menggunakan variabel global list SMTP misal. Nah, nanti saya buat variabel global. SMTP portnya yaitu 465. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk mail type-nya yaitu HTML, karena kita nanti akan memasukkan berupa script URL ya, jadi menggunakan HTML di text body-nya. Lalu untuk charsetnya yaitu UTF main 8. Lalu untuk new line menggunakan ini RN. Nah, ini sudah. Setelah kalian setting config, tentunya kalian harus melakukan load libraries dari email coordinator ya. Kalian bisa load di auto load atau gimana terserah. Kalau saya di sini, karena ini saya pakai hanya cuma sekali saja, bagian-bagian yang penting. Lalu seperti ini, list email initialize
config. Lalu this email form. Nah ini formnya dari siapa, ini bebas ya, kalian bisa mengisi siapa atau bisa samakan dengan email yang kalian gunakan. Di sini saya samakan saja. Lalu namanya siapa bebas, misalnya uptest. Lalu this email to siapa. Nah di sini to-nya yaitu kita ambil dari email tersebut, email yang ada di parameter function ini ya. Lalu email subjeknya apa, subjeknya misal kita tuliskan aktivasi akun uptest, misal seperti ini. Lalu pesannya apa, message-nya apa. Nah ini kalian tuliskan seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan HTML biasa, kalian ketikkan terlebih dahulu atau langsung di sini. Kalau saya biasanya simpel saja, cuma teks biasa lalu kita tambahkan href atau linknya. Misal ini kita pakai klik link berikut untuk verifikasi akun. Nah, aktivasi. Nah aktivasi ini dibungkus dalam URL dalam tag A. Ini A href, lalu seperti ini kalian paste URL. Nah ini arahkan kemana, misal ini out sama dengan out verif. Lalu kita tambahkan parameter ya di sini. Emailnya apa. Ini jangan di dalam URL, nanti agak ribet. Jadi kita keluarkan saja di mana, di sini kita gabung lagi seperti ini. Kita close dulu, kita email. Nah ini kan udah ada ya, kita tambah seperti ini. Ini email, lalu tambah lagi berupa tokennya. Lalu kita pakai dan token sama dengan kita tambahkan di sini token. Nah kurang lebih seperti ini ya. Intinya URL-nya nanti isinya yaitu base URL atau URL utama, lalu control out, lalu function verif, nanti dikirimkan berupa parameter email, terus masukkan email dari inputan tadi, dan tokennya, parameter tokennya diisi dengan tokennya. Nah ini kan sudah ya untuk URL nya. Lalu kita tutup, jadi seperti ini. Nah ini kan sudah. Lalu kita cek if this email send, maka return true, else kita echo this email. Jika emailnya error ya kita cek dengan cara seperti ini, print debugger. Nah seperti ini, lalu kita. Nah ini kan sudah, nanti caranya kita seperti ini. Jadi sebelum kita kirim, kita ini terlebih dahulu panggil function dari send email tersebut, lalu kita masukkan ini data email, kita kirimkan emailnya, lalu kita kirimkan tokennya. Nah seperti ini. Semisal kita saya cari emailnya tidak dipakai lagi, yang tadi saja ya, yang tidak jadi kita gunakan. Ini namanya apa? Ya, tadi malah passwordnya belum ya. Bentar saya. Nah passwordnya udah saya masukkan di ini variabel. Ini karena saya menggunakan
dan password utama ya, jadi saya tamu di sini biar kalian tidak bisa melihat. Jadi silakan di sini kalian isi password kalian langsung saja, misalnya password kalian apa langsung tampilkan di sini dengan tipe datanya yaitu string seperti ini, atau spot ini juga bisa. Nah setelah itu kan kita mau mendaftar ya, kita tes di sini. Kita menggunakan email ini, kita tes apakah pendaftaran kita berhasil. Kita coba di pendaftaran, kita masukkan email ini, Kuranto. Kita coba daftar, apakah akan berhasil. Di sini pendaftaran berhasil. Kita cek di email Ranto tersebut apakah ada email masuk. Nah, di sini email masuknya di sini. Seperti ini. Nanti akan ada link ini. Nah, ini kan ada parameter di URL-nya ya, ada parameter email dan parameter tokennya. Nah, bagaimana caranya untuk biar terverifikasi? Caranya cukup mudah, yaitu seperti ini. Ini kan kita sudah verifikasi untuk login ya. Kita buat public function karena ini bisa diakses publik, verifikasi tadi apa, verif ya URL-nya, jadi kita tidak usah panggil lagi. Mana tadi verif doang. Nah lalu kita ambil dari emailnya yaitu seperti ini, kita get emailnya, lalu kita get tokennya, get token. Nah yang pertama ini kalian verif terlebih dahulu emailnya ya, seperti ini. Kita cek terlebih dahulu apakah emailnya ada di database. Lapis db, kita tampung ini res email. Nah kita panjangkan saja biar tidak bingung semuanya email. Is db get where user array email sama dengan email row array karena ini cuma data satu. Lalu ini response token, this db get where user token array token sama dengan token, ini row array. Lalu misalnya ini if response email ada, maka ini jika keduanya ada ya langsung aja kita buat simple. Durasinya 40 menit dan sini. Respon emailsnya jika ada maka kita buat seperti ini, kita kasihkan session ini dari berhasil seperti itu. Ini verifikasi berhasil, verifikasi email berhasil. Nah else ini verifikasi gagal. Nah ini bagaimana cara biar menampilkannya, kita harus mengambil oh ini kita arahkan ke halaman Gmail, ke halaman ini juga, ke halaman loginnya. Ini kita redirectkan base URL biar enak sih, out login, kita duplikat langsung sini. Nah kita tes langsung ya. Jadi kalau semisal
respon tokennya ada dan respon emailnya ada, maka tokennya kita hapus biar tidak memakan resource dari database. Nah, seperti ini, delete user token array token sama dengan token ini. Jadi nanti tokennya akan dihapus. Nah, kita coba refresh ini. Nah, verifikasi email berhasil. Maka di bagian ini user tokennya akan terhapus. Ini kita sudah tes beberapa kali ya tadi. Nah, seperti itu. Sorry, udah terhapus apa belum ya tokennya? DC. Oh, tampaknya belum. Masih. Berarti ada yang salah di user tokennya. Kita cek terlebih dahulu. Tokennya berbeda ya. Saya copy linknya, saya paste di sini. Kita cek tokennya apakah sama. Soalnya biasanya ada yang sama. Kita cek. Nah, ini sama, udah bener, tapi kok tidak terhapus. Bentar. User token kok salah, apa yang salah? Nah, ini harusnya sebelumnya ya, harusnya ya. Iya, saya harusnya seperti ini. Nah, kita coba lagi ya, kita hapus data ini sudah kita hapus. Kita coba daftar lagi. Harusnya sih data yang di situ Wiranto 110 ya. Wiranto 119. Pendaftaran berhasil. Kita cek lagi. Ini kalian bisa pindahkan ke indeks dengan cara seperti ini. Verifikasi email berhasil. Nah, harusnya di bagian mana tadi? Ini ya, tokennya ini akan terhapus. Nah, ini sudah terhapus. Sebelumnya kan ada tokennya sudah terhapus. Nah, tadi karena belum terhapus karena sudah terredirect terlebih dahulu ya, jadi belum tereksekusi di bagian sini. Nah, itu dia mengenai tutorial verifikasi email ya, pendaftaran dan verifikasi email. Ternyata durasinya 44 menit karena nemu error dan lain sebagainya. Oke, begitu saja untuk tutorial kali ini. Untuk tutorial selanjutnya rencananya saya akan membuat templating ya, jadi tidak perlu mengcopy semuanya, tinggal kita panggil saja viewsnya di view yang akan dibutuhkan. Oke, sekian mengenai tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Anjay.